Selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di bidang studi matematika. Materi hari ini ialah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini ya, ingat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini bentuk umumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berdasarkan rumus ABC diperoleh X1 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti X1 sama dengan negatif B tambah akar D per 2A. D ini dari nilai determinan yang sudah kita pelajari bahwa determinan itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita ganti aja ini menjadi D besar. Ini kenapa jadi tambah saja? Karena kita pilih yang tambah dulu plusnya. Yang X2 itu adalah yang kurang. Kalau nilai negatif B sama. Ya. Maka kita lihat X1 tambah X2 ini nilai X1 tambah nilai X2. Kita tulis min B tambah akar D per 2A tambah min B kurang akar D per 2A. Maka akar D kurang akar D habis. Min B tambah min B min 2B per 2A. Kalau penjumlahan pecahan jangan dijumlahkan penyebutnya ya nak ya. Jangan 2A tambah 2A 4A, salah. Ini penyebutnya tetap menjadi 2A. Maka negatif 2 dibagi negatif 2 negatif 1. B per A berarti hasilnya min B per A. Itulah X1 tambah X2. Akar-akarnya jika dijumlahkan. X1 kali X2 itu adalah, kita tulis lagi X1-nya, min B tambah akar D per 2A kali min B kurang akar D per 2A. Maka ini kalau kita jabarkan, maka min B kali min B positif B kuadrat. Akar D kali negatif akar D berarti negatif D. Akarnya langsung hilang. Kalau ini nanti jadi kurang habis terakhirnya. Maka hasilnya B kuadrat kurang D per. Ini karena perkalian maka penyebutnya juga dikali, 2A dikuadratkan. Maka jika B kuadrat kurang D, ini dijabarkan. B kuadrat kurang, D-nya dibuka. Ingat determinan itu adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Maka B kuadrat negatif B kuadrat, ini B kuadrat habis. Maka negatif kali negatif jadi positif 4AC per 4A kuadrat. 4 dibagi 4 habis. A dibagi A kuadrat tinggal A. Berarti hasil akhirnya adalah C per A. Maka itu ya nak ya. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Itu dia. Jadi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dirumuskan sebagai berikut. Ini dia. Dan C per A. Kita contohnya kita ambil. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Nilai dari A 4 tambah P tambah Q, B P kali Q, C seper P tambah seper Q, dan D P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya, akar-akar dari X kuadrat kurang 3X tambah 4 itu adalah P dan Q. Nah, kita cari dulu dia nanti. Kita lihat cara menjawabnya. Ini soal persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Tentukan nilai A. A 1. B negatif 3. C 4. Maka sesuai dengan yang ditanya, P tambah Q berarti negatif B per A. Negatif B negatif 3, negatif 3 per 1, maka 3. P kali Q itu adalah rumusnya tadi akar-akarnya dikalikan, maka dia C per A. C-nya 4, A-nya 1, berarti 4 per 1, 4.
1/P tambah 1/Q sama dengan kalikan. P kali 1 P tambah Q kali 1 Q per P kali Q. P tambah Q tadi apa? 3 per P kali Q tadi berapa? 4. Maka hasilnya 3/4. Yang D, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q dikuadratkan kurang 2PQ. P tambah Q dikuadratkan, itu berarti P tambah Q 3 dikuadratkan, berarti 3 kuadrat, kurang 2 kali P kali Q. P kali Q 4, berarti negatif 2 kali 4. 9 kurang 8, itu 1. Ingat enak ya, akar-akarnya. Walaupun kita tidak cari nilai akar-akarnya, bisa langsung kita dapat P tambah Q. Tidak harus kita tentukan berapa P, berapa Q. Nggak harus. Itu maksudnya. Maka ini lebih mudah. Tidak harus cari dulu nilai P, cari nilai Q dari akar-akarnya ini. Tidak perlu. Tapi kalau kamu mau membuktikan benar nggak P tambah Q itu 3, boleh kamu carilah akar-akarnya. Carilah jika dijumlahkan hasilnya negatif 3 dan dikalikan hasilnya 4. Itu dia dapat nanti. Jadi itu dia poinnya nak ya. Ini caranya. Kalau ini P kuadrat tambah Q kuadrat dijabarkan ini nak. P tambah Q dikuadratkan kurang 2PQ. Kalau kita bikin ini jabarkan P kuadrat 2 kali P kali Q 2PQ tambah Q kuadrat kurang 2PQ, maka 2PQ kurang 2PQ habis, maka hasilnya ini. Itu maksudnya. Ini penjabarannya. Paham ya? Dilihat lalu ditulis. Yang berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar P dan Q dapat disusun menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah X kurang P kali X kurang Q sama dengan 0. Jadi kalau dikasih tahu nilai P dan nilai Q, kita boleh membuat persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar P dan Q jika jumlah kedua akarnya dan hasil kali kedua akarnya diketahui. Persamaan kuadrat tersebut dapat disusun menggunakan rumus sebagai berikut. Ini dia. X kuadrat kurang P tambah Q dikali X tambah P kali Q sama dengan 0. Jadi kalau dikasih tahu nilai P dan nilai Q, boleh kita pakai rumus ini. X kuadrat kurang P tambah Q dikali X tambah PQ sama dengan 0. Boleh juga ini. Yang di atas bagian A. X kurang P kali X kurang Q. Ini namanya perkalian antar dua suku. Itu dia. Yang C, menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dan akar-akar persamaan kuadrat lain. Ada hubungannya. Dikasih tahu akar atau persamaan kuadrat lainnya. Baru ditanya kuadrat barunya apa, persamaan kuadrat barunya apa. Itu dia. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain dapat disusun menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita lihat contoh biar lebih paham kita arti kalimatnya. Diketahui akar-akar persamaan secara berurutan. P sama dengan 3, Q sama dengan 5. Tentukan persamaan kuadratnya. Nomor 2. Persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 2x kurang 5 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P tambah Q 2 dan Q tambah 2 adalah. Ya. Kalau yang nomor 1 itu bagian A dan B. Nomor 2 ini bagian C. Nah itu dia. Ini dikasih tahu nilai P 3, nilai Q-nya 5. Kita jawab. Diketahui nilai P 3 dan Q 5. Maka X kuadrat kurang P tambah Q dikali
X tambah PQ sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai P-nya 3 dan Q-nya 5. X kuadrat kurang P-nya tadi 3 tambah Q-nya 5 kali X tambah 3 kali 5. Maka hasil persamaannya menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadratnya yang baru. Karena dikasih tahu P-nya 3, Q-nya 5. Tinggal substitusi ke rumus X kuadrat kurang P tambah X dikali, P tambah Q dikali X tambah PQ sama dengan 5. Itu dia jika dikasih tahu nilai akar-akarnya. Yang bagian B, nomor 2, diketahui persamaan 3X kuadrat kurang 2X kurang 5 sama dengan 0. Maka kita tentukan A, B, dan C. A-nya itu 3, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 5. Maka P tambah Q itu sama dengan min B per A. Berarti min kali negatif 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Kita substitusi ya, B-nya negatif 2 ini. Negatif ini. A-nya 3, maka 2 per 3 itulah P tambah Q. P kali Q, C per A itu. Berarti C-nya negatif 5, A-nya 3. Berarti itu negatif 5 per 3. Maka sesuai dengan soal yang dikatakan bahwa P tambah 2 tambah Q tambah 2. Maka P tambah Q, ini P tambah Q. 2 tambah 2, 4. P tambah Q, ini 2 per 3. Maka 2 per 3 tambah 4 itu sama dengan 14 per 3. Jikalau P tambah 2 dikali Q tambah 2, maka kalikan P kali Q, PQ. P kali 2, 2P. 2 kali Q, 2Q. 2 kali 2, 4. Maka PQ tambah, ini disederhanakan. 2 kali P tambah Q dibuka kurung ya. Kalau kita kalikan ke dalam kurung nilai 2 sama dengan yang di atasnya. Tambah 4. Maka P kali Q negatif 5 per 3. Tambah 2 kali P tambah Q 2 per 3 substitusi. Tambah 4. Maka hasilnya 11 per 3. Maka persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat kurang. Masukkan nilainya. P tambah 2 tambah Q tambah 2 kali X. Ini akar-akarnya ya. Karena ini nilai akar-akarnya. Akar-akar pertama, akar-akar yang kedua. Maka itu akar pertama tambah akar kedua kali X tambah akar pertama kali akar kedua. P kali Q sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang. Ini tadi sudah kita selesaikan. 14 per 3 X tambah 11 per 3 sama dengan 0. Semua kita kalikan 3. Maka X kuadrat kali 3, 3X kuadrat. Negatif 14 per 3 X dikali 3, negatif 14X. 11 per 3 dikali 3, 11 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya. Ini P tambah 2 tambah Q tambah 2 sesuai dengan akar-akar yang diketahui. Gitu ya nak ya. Ini juga P tambah 2 kali Q tambah 2 sesuai dengan akar-akar yang diketahui. Perhatikan soal ini. Catat bagus-bagus. Tolong jangan sampai diringkas. Saya tidak minta kamu untuk meringkas, tetapi mencatat dengan baik dan rapi. Jikalau ada pertanyaan yang belum paham, kamu boleh menanya secara langsung melalui chat pribadi atau video call biar kita terangkan secara langsung, boleh ya nak ya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Saya harap mengikuti peraturan yang diberikan sekolah. Terima kasih.